Toprak Razgatlioglu tak sabar tantang Marc Marquez di MotoGP 2026. Dunia balap motor tengah bersiap menyaksikan babak baru dalam sejarahnya. Toprak Razgatlioglu, bintang besar dari ajang World Superbike, akhirnya akan bergabung dengan kejuaraan MotoGP pada musim 2026. Pembalap asal Turki itu resmi menandatangani kontrak bersama tim Prima Pramac Yamaha, sebuah langkah besar yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh para penggemar motorsport dunia. Yang membuat kabar ini semakin menarik adalah pernyataan emosional dari Toprak sendiri. Ia mengaku sudah tak sabar untuk menguji kemampuannya melawan nama-nama besar MotoGP, terutama Marc Marquez yang sejak awal musim 2025 hingga saat ini tampil begitu dominan bersama Ducati. Saya menantikan kesempatan untuk membalap di MotoGP. Ada banyak nama besar di sana. Tetapi tentu saja, Marc Marquez adalah salah satu sosok yang paling ingin saya hadapi. Dia adalah legenda, dan bagi saya, melawan yang terbaik adalah cara untuk mengetahui sejauh mana batas kemampuan saya. Ungkap Toprak dengan penuh semangat dalam sebuah wawancara. Toprak Razgatlioglu bukanlah sosok sembarangan. Di ajang World Superbike, ia telah membuktikan dirinya sebagai pembalap yang tangguh dan konsisten. Setelah sukses merebut gelar juara dunia pada musim sebelumnya, Toprak kembali menunjukkan dominasinya pada musim ini. Gaya balapnya yang agresif, penuh determinasi, serta keberaniannya melakukan pengereman ekstrim menjadi ciri khas yang membuatnya sulit dikalahkan di lintasan WSBK. Banyak yang menyebut gaya Toprak adalah kombinasi antara kecepatan dan seni, sebuah gaya yang mampu membuat lawan-lawannya frustasi. Kini pertanyaan besar muncul, bagaimana gaya balap unik Toprak akan beradaptasi dengan MotoGP yang punya karakter motor, persaingan dan tuntutan yang berbeda dari WSBK? Yamaha sendiri tampak sangat percaya dengan potensi Toprak. Dengan memberinya tempat di tim Prima Pramac Yamaha, pabrikan asal Jepang itu ingin kembali bangkit setelah beberapa musim terakhir tertinggal dari Ducati. Kehadiran Toprak diharapkan bisa memberi semangat baru, sekaligus membuka era kejayaan baru bagi Yamaha. Informasi tambahan menyebutkan bahwa Toprak akan menjalani tes pertamanya bersama motor Yamaha YZR M1 pada sesi tes pasca musim di Valencia akhir tahun ini. Tes tersebut akan menjadi momen penting karena untuk pertama kalinya dunia bisa melihat bagaimana Toprak menjinakkan prototip MotoGP setelah sekian lama berkecimpung di WSBK. Di sisi lain, menyebut nama Marc Marquez tentu tak bisa dilepaskan dari rasa penasaran Toprak. Marquez telah menjadi pusat perhatian sepanjang musim 2025. Dengan gaya balap khasnya yang agresif namun penuh perhitungan, ia berhasil menunjukkan dominasi luar biasa meski harus beradaptasi dengan tantangan baru, termasuk sirkuit-sirkuit debutan di kalender MotoGP. Bagi Toprak, menghadapi Marquez adalah ujian sesungguhnya, karena hanya dengan melawan yang terbaik seorang pembalap bisa benar-benar membuktikan kualitas dirinya. Bagi para penggemar, duel antara Marc Marquez dan Toprak Razgatlioglu seakan menjadi pertarungan dua dunia yang berbeda. MotoGP yang penuh teknologi tinggi dan WSBK yang dikenal lebih liar dengan motor berbasis produksi. Pertarungan ini menjanjikan cerita besar, sebuah benturan gaya balap yang bisa menghasilkan tontonan luar biasa. Emosi penggemar MotoGP pun semakin memuncak. Mereka bukan hanya menantikan kehadiran Toprak di lintasan, tetapi juga ingin melihat bagaimana ia akan beradu strategi, adu insting, dan adu mental melawan sang legenda. Dengan segala prestasi dan semangatnya, Toprak Razgatlioglu kini berdiri di ambang babak baru dalam karirnya. MotoGP 2026 akan menjadi panggung besar untuk membuktikan bahwa dirinya bukan hanya raja di WSBK, tetapi juga bisa menjadi ancaman serius bagi nama-nama besar di kelas para raja. Dan di antara semua lawan, satu nama paling spesial yang sudah ada di pikirannya, Marc Marquez. Toprak Razgatlioglu bakal uji motor MotoGP Yamaha lebih cepat berkat dukungan BMW. Kabar mengejutkan datang dari dunia balap motor. Toprak Razgatlioglu, sang juara dunia World Superbike (WSBK) 2024 dan pemimpin klasemen sementara WSBK 2025, berpotensi merasakan sensasi mengendarai motor MotoGP Yamaha YZR M1 lebih cepat dari jadwal resmi. Peluang emas ini muncul berkat dukungan penuh dari timnya saat ini, BMW, yang siap memberikan restu meskipun kontraknya baru berakhir di penghujung 2025. Seperti diketahui, Toprak akan resmi pindah dari WSBK ke MotoGP pada musim 2026, bergabung bersama tim satelit Pramac Yamaha. Biasanya, pembalap baru MotoGP melakukan debut pada tes pasca musim di Valencia, yang digelar usai musim berakhir. Namun,
Kemungkinan bahwa Toprak bisa lebih awal menjajal YZR M1, bahkan sebelum tes resmi tersebut dimulai. BMW, pabrikan yang selama ini menjadi rumah bagi Toprak, menunjukkan sikap sportivitas yang luar biasa. Mereka dikabarkan tidak keberatan melepas sang bintang lebih cepat untuk beradaptasi dengan atmosfer MotoGP. Alasannya sederhana namun penuh makna, Toprak tak akan menjadi lawan mereka di musim berikutnya, sehingga memberi kesempatan ini justru dianggap sebagai bentuk dukungan tulus. Langkah ini bukan hanya mempermudah transisi Toprak ke dunia MotoGP, tetapi juga menunjukkan kelas dan niat baik BMW sebagai pabrikan besar. Saat ini, Toprak sedang berada di puncak performanya. Dengan torehan 407 poin di klasemen sementara WSBK 2025, peluang mempertahankan gelar juara sangat terbuka lebar. Jika berhasil, pembalap asal Turki ini akan mengoleksi 3 trofi juara WSBK sebelum resmi melangkah ke MotoGP. Ajang WSBK sendiri akan berakhir pada 19 Oktober di sirkuit Jerez, Spanyol. Artinya, ada celah waktu yang cukup untuk Toprak mengikuti sesi uji coba bersama Yamaha pada November, hanya beberapa pekan sebelum tes resmi Valencia. Keuntungan ini jelas tidak bisa diremehkan. Menjalani tes lebih awal akan membuat Toprak memiliki modal besar dalam memahami karakter YZR M1, mulai dari data lap time, perilaku motor, hingga respons saat melibas tikungan cepat. Proses adaptasi yang biasanya memakan waktu panjang bisa dipersingkat secara signifikan, sehingga ia dapat tampil lebih percaya diri saat menjalani uji coba resmi di Valencia. Di sisi lain, masa depan susunan pembalap Pramac Yamaha untuk musim 2026 masih menjadi misteri. Jack Miller dan Miguel Oliveira, dua pembalap yang saat ini mengisi kursi tim, belum mendapat kepastian nasib mereka. Kedatangan Toprak tentu menjadi faktor penentu yang signifikan. Sebagai pembalap dengan gaya balap spektakuler dan mental juara, ekspektasi yang dibebankan kepadanya sangat tinggi. Bagi para penggemar MotoGP, ini adalah momen yang patut dinanti. Perpindahan Toprak dari WSBK ke MotoGP bukan hanya sekadar transfer pembalap, melainkan pertemuan antara dua dunia yang berbeda karakter. Dari kerasnya pertarungan di WSBK, kini ia akan menghadapi tantangan yang lebih berat dan kompetitif di MotoGP. Dan jika benar ia mendapat kesempatan menjajal motor lebih awal, Toprak akan tiba di musim debutnya dengan kesiapan yang jauh di atas rata-rata pendatang baru. Perjalanan Toprak Razgatlioglu menuju MotoGP tampak seperti babak baru yang sudah dipenuhi intrik, harapan, dan dukungan luar biasa dari berbagai pihak. Kini, mata dunia balap menunggu. Apakah sang juara dari Turki ini mampu menggebrak MotoGP seperti ia mendominasi WSBK, atau justru akan menghadapi proses adaptasi yang penuh liku? Satu hal yang pasti, langkah awalnya sudah mendapat dorongan besar berkat niat baik BMW yang memberi jalan mulus menuju panggung tertinggi balap motor dunia. Fabio Quartararo yakin bisa lawan Marquez jika motornya setara. Saya bukan tanpa harapan. Musim MotoGP 2025 menjadi panggung bagi dominasi luar biasa Marc Marquez bersama Ducati Lenovo Team. Sang baby alien tampil hampir tak tersentuh di setiap seri yang digelar, meninggalkan lawan-lawannya, termasuk Fabio Quartararo, dalam bayang-bayang kejayaan. Namun, dalam tekanan dan kekalahan yang berulang, sang pembalap Yamaha itu menolak menyerah. Fabio Quartararo tidak tinggal diam. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan dengan penuh ketegasan dan keyakinan, ia menyatakan percaya diri mampu bersaing setara dengan Marc Marquez, asal satu hal, performa motor yang setara. Saya tidak menyangkal kehebatan Marc. Tapi bukan berarti dia tak terkalahkan. Dalam kondisi yang sama, saya yakin bisa melawan dan bahkan mengalahkannya, ujar Quartararo dengan nada optimis. Keyakinan Quartararo bukan sekadar omong kosong atau pelipur lara di tengah musim yang sulit. Musim 2025 ini adalah mimpi buruk bagi Yamaha. Meski berhasil mencatat peningkatan pada sesi latihan dan kualifikasi, performa saat balapan tetap tertinggal jauh dibanding Ducati. Quartararo berkali-kali start dari grid depan, namun hasil akhir tak sebanding dengan usaha kerasnya di lintasan. Marc Marquez kini melaju sendirian di puncak klasemen dengan 381 poin, hasil dari 8 kemenangan race utama dan 11 kemenangan sprint race dari total 12 seri. Performa yang membuatnya seolah berada di level berbeda dibanding para pesaingnya. Tapi bagi Quartararo, dominan bukan berarti tak tersentuh. Dalam kondisi basah atau tidak biasa, dia memang sangat sulit dikalahkan. Tapi dalam balapan kering, saya yakin kami bisa memberinya masalah, ungkap El Diablo, merujuk pada skenario balapan yang lebih adil dan stabil. Quartararo bahkan mengakui bahwa Marc adalah satu-satunya pembalap yang benar-benar berada di level elit selama 1 dekade terakhir. Namun, ia menambahkan bahwa secara kecepatan murni,
Dirinya memiliki potensi besar untuk menyamai atau bahkan melampaui Marquez, jika Yamaha bisa menutup celah performa dengan Ducati. Saya pikir tidak ada seorang pun yang selevel Mars saat ini. Tapi itu bukan karena kita tak mampu. Ini soal paket lengkap, motor, grip, tenaga, dan strategi, lanjut Quartararo. Kenangan musim 2019 menjadi pembakar semangatnya. Saat itu, Quartararo beberapa kali berhasil memberikan tekanan hebat kepada Marquez. Meski akhirnya belum mampu mengalahkan, namun momen-momen itu menjadi bukti nyata bahwa ia bisa berdiri sejajar, asal diberi peralatan tempur yang memadai. Masalah utama Yamaha saat ini adalah teknologi yang tertinggal jauh. Ducati, KTM, dan Aprilia menggunakan mesin V4 yang bertenaga besar dan efisien. Sementara Yamaha masih bergantung pada konfigurasi inline 4, yang meski halus namun tertinggal dari sisi akselerasi dan kestabilan pengereman. Quartararo menjelaskan bahwa dirinya seringkali harus mengerem 20 meter lebih awal dari rival-rivalnya karena motor Yamaha tidak mampu menghentikan laju motor sebaik mesin V4 lainnya. Di belakang mereka, saya harus mengerem lebih cepat. Dan itu membuat saya mudah disalip. Bagian belakang motor kami tidak membantu saat pengereman, ungkapnya. Meski situasi tak berpihak, Quartararo belum kehilangan harapan. Yamaha sedang dalam proses pengembangan mesin V4, dan ia disebut-sebut akan menjadi pembalap pertama yang menjajalnya dalam uji coba mendatang. Ini bisa menjadi titik balik yang ditunggu-tunggu sang juara dunia 2021 itu. Optimisme Quartararo memberikan warna tersendiri di tengah dominasi Marquez. Ia bukan hanya berbicara, tapi menunggu waktu untuk membuktikan. Jika Yamaha bisa bangkit, maka musim ini belum selesai. Persaingan bisa kembali membara. Dan dunia pun menantikan momen ketika El Diablo benar-benar kembali menantang sang raja lintasan. Sebab dalam setiap sejarah yang ditulis, pahlawan besar selalu butuh lawan sepadan untuk menjadikan ceritanya abadi.